warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Studi Bama. Pada pertemuan kelima ini, pembahasan kita adalah terkait urgensi dan karakteristik akidah Islam, karakteristik ilmu tauhid. Apa itu urgensi? Urgensi adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang harus didahulukan, dan karakteristik itu adalah ciri. Misal kita melihat masjid, apa cirinya? Oh, ada kubah. Kita melihat laki-laki, apa cirinya? Oh, dia berpakaian pakai sarung, pakai songkok, dan begitu pun sebaliknya. Ketika dari belakang kita melihat, oh, ada seseorang pakai kerudung, berarti dia adalah seorang muslimah. Itu yang dimaksud dengan karakter. Karakter itu adalah ciri yang melekat pada suatu hal. Nah, karakter yang melekat pada ilmu tauhid sendiri, yang pertama terkait tauqifiyah, yang kedua terkait waibiyah, dan yang ketiga terkait sumuliyah, yang keempat terkait takamu, dan yang terakhir adalah terkait tawazun. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah pada intinya adalah membahas tentang akidah Islam, esensi dari ajaran akidah Islam, hal penting dari tauhid, tentang lafaz dan makna. Apa yang dimaksud dengan lafaz dan makna adalah kaitannya dengan ibadah kita. Pelaksanaan ibadah kita harus ada dasarnya secara lafaz atau makna dari ajaran Islam itu sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan tauqifiyah. Selanjutnya yang kedua, pembahasan kita adalah terkait waibiyah. Apa itu terkait waibiyah? Waibiyah adalah esensi akidah yang didominasi tentang hal-hal yang gaib. Tapi yang dimaksud yang gaib di sini bukan hal yang berkaitan dengan kedukunan, tapi semua hal yang ada, ya, semua hal yang ada, tapi dibalik yang nyata. Apa yang dimaksud seperti itu? Ada tapi dibalik yang nyata. Contoh misalkan malaikat, maka di sini kita harus meyakini malaikat itu ada itu tapi tidak nyata di dunia sekarang. Kaitannya dengan ruang lingkup tauhid. Apa saja ruang lingkup di dalam ilmu tauhid? Ruang lingkup di dalam ilmu tauhid yang pertama terkait ilahiyat, sifat-sifat Allah. Kita harus meyakini sifat-sifat Allah, termasuk keberadaan Allah. Ada, ya, ada tapi tidak nyata, ada di depan kita. Yang kedua terkait nubuat, terkait kenabian, mukjizat Nabi. Itu perlu kita yakini keberadaannya, bahwa Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan, Nabi Isa itu bisa Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Itu nyata, itu ada tapi tidak tidak kita ketahui sekarang. Dia berada di zamannya. Terus yang selanjutnya terkait ruhaniyat itu apa? Alam metafisika, terkait keberadaan malaikat dan jin. Jin itu ada tapi tidak nyata, kita lihat secara langsung. Dan yang terakhir terkait sam'iyat itu mulai kehidupan kita, mulai dari kiamat, alam barzah, sirat, ya, nanti terus ada surga neraka. Nah, itu terkait sam'iyat. Itu sesuatu yang ada di balik yang nyata sekarang. Nah, terkait kehidupan, fase kehidupan dunia mulai dari dalam perut, terus kita lahir di dunia sampai nanti di kuburan, di akhirat. Nah, ada ruang lingkup ilmu tauhid di situ yang harus kita yakini, dan di dalam hal ini masuk ke dalam pembahasan waibiyah. Mahasiswa sekalian, yang ketiga pembahasannya terkait karakteristik ilmu tauhid adalah sumuliyah. Sumuliyah dari asal kata syamil, berarti sempurna atau menyeluruh. Dimensi yang dibahas terkait hal yang menyeluruh atau yang sempurna adalah kaitannya dengan waktu. Apa yang dimaksud dengan waktu? Ajaran Islam itu ada sejak Nabi Adam sampai sekarang, ya. Terus yang
kedua terkait demokrasi adalah Islam untuk seluruh manusia ya, dengan segala etnis, tidak ada yang dibedakan. Yang selanjutnya adalah terkait geografisnya adalah ajaran Islam untuk seluruh penghuni bumi, tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang terakhir adalah terkait kehidupan. Nah, ilmu tauhid terkait kehidupan adalah tentang sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Semuanya ada dalam dimensi pembahasan sumuliyah. Nah, disambung dengan takamul lebih lengkap sempurna, hampir sama. Cuman di sini menyempurnakan terkait hukum Islam dalam kesatuan dan kesempurnaan walaupun berbeda suku dan bangsa. Hukum Islam itu sangat luas, sangat elastis sesuai dengan keperluannya di situ. Sekalian, yang keempat pembahasannya terkait tawazun. Tawazun itu adalah keseimbangan. Apa yang dimaksud keseimbangan? Ada 3 hal. Yang pertama terkait badan, jasmani, yang kedua akal, yang ketiga adalah rohani, hati kita. Terkait jasmani kita berarti harus kuat. Terkait badan kita harus selalu diberi asupan, makanan dan minuman, sehingga ibadah kita menjadi lebih sempurna. Terus kaitannya dengan akal apa? Akal adalah hal yang membedakan sifat kita dengan hewan. Kalau kita tidak diberi akal, maka ibadah kita tidak akan sesuai dengan tuntunan tauqifiyah tadi. Yang terakhir adalah terkait rohani, hati kita. Maka dengan selalu mengingat Allah, ala dzikrillah tatmainnul qulub, maka hati kita akan selalu tentram dengan mengingat Allah. Itu terkait karakter dari ilmu tauhid ya. Pertama tauqifiyah, yang kedua adalah waidiyah, yang ketiga terkait sumuliyah, yang keempat takamul, dan yang terakhir barusan yang saya bahas adalah terkait tawazun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.